Assalamualaikum sahabat Cementil, cerita menarik tentang Islam yang legendaris. Hari ini saya akan menceritakan kisah seorang ustadz yang menghadapi ujian berat ketika kambing kesayangannya melahirkan sesuatu yang tidak biasa. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebar dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah. Fitri adalah seorang bidan di desa ini dan telah membantu lebih dari setengah wanita di desa tersebut dalam melahirkan anak, menunjukkan dedikasinya yang tinggi terhadap komunitasnya. Pada suatu pagi yang cerah, ketika Fitri sedang melakukan rutinitasnya, apa yang ia saksikan membuatnya terkejut karena suasana yang tidak biasa di tengah desa. Seorang pria tengah menyembelih kambingnya di lapangan terbuka, sementara sekelompok orang berkumpul di sekitarnya, menciptakan kegaduhan yang tidak lazim. Dengan rasa penasaran, Fitri mendekati kerumunan tersebut dan bertanya kepada salah satu warga, "Apa yang sedang terjadi di sini?" Warga itu menjawab, "Ada yang aneh dengan kambing ini, kami semua penasaran." Meskipun merasa ada yang tidak beres, Fitri memutuskan untuk tetap berada di lokasi tersebut dan mengamati lebih dekat, berharap dapat memahami situasi yang tengah berlangsung. Masyarakat desa sangat mempercayai kemampuan Fitri sebagai bidan. Namun ketika Ustadz Usman mendatangi rumahnya, Fitri merasa sangat terkejut dan bingung. Ustadz Usman dengan tegas mengatakan, "Saat ini saya membutuhkan bantuanmu," yang membuat Fitri penasaran akan alasan permintaannya. Fitri mempertanyakan, "Bagaimana saya bisa membantumu? Di rumahmu tidak mungkin ada masalah seperti ini karena istri Anda mandul." Namun Ustadz Usman menjawab dengan serius, "Tidak, bukan untuk istri saya, tetapi untuk kambing-kambingku." Ustadz Usman menjelaskan bahwa ada sesuatu yang hendak terjadi dengan kambing-kambing tersebut dan meminta Fitri untuk segera datang, meyakinkannya bahwa tugas ini tidaklah sulit dan hanya membutuhkan perawatan sederhana. Dengan perasaan campur aduk antara kepercayaan dan kekhawatiran, Fitri setuju untuk membantu Ustadz Usman, meskipun ia belum sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Di balik kambing yang sedang dirawat oleh Ustadz Usman, terlihat jelas betapa tergila-gilanya beliau terhadap hewan tersebut, hingga ia menamainya Betty dengan penuh kasih sayang. Ustadz Usman bahkan rela melakukan apa saja demi menjaga Betty, termasuk membuat pakaian hangat dan membangun banyak kandang untuk kenyamanannya selama musim hujan yang dingin. Seluruh desa mengetahui bahwa jiwa Ustadz Usman seolah-olah terikat dengan Betty, dan cinta yang ia berikan kepada kambing tersebut terlihat dari setiap tindakannya. Ustadz Usman sering mengungkapkan bahwa sejak ia membawa Betty ke desa ini, nasibnya juga berubah menjadi buruk, menimbulkan rasa penasaran di kalangan warga. Betty sendiri adalah kambing yang sangat cantik dan berwarna putih dengan tubuh yang tinggi, sesuatu yang belum pernah dilihat oleh Fitri sebelumnya dalam kehidupannya. Fitri memutuskan untuk pergi ke lokasi Betty dan duduk di dekatnya, meskipun ia merasa dirinya belum cukup ahli untuk memahami apa yang sedang terjadi. Setelah beberapa saat mengamati, mata Fitri menangkap sesuatu yang aneh dari celah di tanah, membuatnya bertanya, "Apa ini?" dengan rasa terkejut dan bingung. Apa yang ia lihat bukanlah hal yang wajar untuk dilihat, namun ketika ia mencoba mencari tahu, ternyata celah di tanah tersebut juga mengungkapkan seorang bayi dari lubang yang terbuka. Ustadz Usman tidak bisa melihat sendiri apa yang terjadi, sehingga Fitri menyadari bahwa pekerjaan ini bukan hanya untuk satu orang dan membutuhkan bantuan tambahan. Orang-orang di desa mulai berbisik bahwa perasaan seorang ibu tidak hanya milik wanita, tetapi ada juga pria yang memiliki perasaan serupa. Untuk bisa memahami cerita ini secara keseluruhan, mari kita mundur pada kejadian-kejadian sebelumnya. Di desa ini, terdapat orang-orang yang sangat menyayangi anak yatim, dan Ustadz Usman adalah salah satunya, yang lahir dari tangan ibu Fitri yang telah meninggal dunia. Di rumah Ustadz Usman hanya ada seorang istri yang diam dan jarang berkomunikasi karena mereka tidak bisa memiliki anak, menciptakan suasana yang hening dan penuh keheningan. Istri Ustadz Usman sering datang kepada Fitri untuk meminta obat, mengingat Fitri adalah bidan yang dihormati di desa ini dan dianggap mampu membantu. Fitri menyarankan agar istri Ustadz Usman pergi ke kota untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, karena dokter di kota telah menemukan banyak metode baru yang mungkin bisa membantu mereka. Namun, Ustadz Usman menyatakan bahwa mereka adalah orang miskin dan tidak mampu membawa istrinya ke kota, sehingga situasi tetap berjalan tanpa adanya perubahan. Suatu hari, Ustadz Usman membawa seekor anak kambing yang baru lahir dan merawatnya seolah-olah itu adalah anak kandungnya sendiri, memberinya nama Betty dengan penuh kasih sayang. Anak kambing tersebut tumbuh dengan cepat dan mulai menghasilkan susu,
namun Ustadz Usman tetap merawatnya dengan penuh perhatian meskipun Fitri menyarankan bahwa susu dan dagingnya bisa berguna bagi mereka. Fitri merasa prihatin melihat betapa besar cinta Ustadz Usman terhadap Betty, yang membuatnya terus merawat kambing tersebut tanpa mempertimbangkan manfaat praktisnya. Desa mulai berbicara tentang perubahan nasib Ustadz Usman sejak ia membawa Betty, dan banyak yang merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan kambing tersebut. Fitri sendiri belum bisa memahami sepenuhnya mengapa Ustadz Usman begitu tergila-gila dengan Betty, namun ia merasa perlu untuk tetap membantu dan mendukung temannya tersebut. Melihat kondisi Betty yang tampak semakin rapuh membuat hati Fitri hancur, seolah-olah segala sesuatu yang terjadi pada kambing itu mencerminkan penderitaan pribadi Ustadz Usman. Pada suatu pagi, ketika Fitri bangun, ia melihat seseorang berdiri di pintu rumah dengan tangan penuh, membuatnya bertanya-tanya apakah kambing tersebut sedang melahirkan. Fitri berkata, "Bagaimana kambingnya?" Namun orang tersebut menjawab dengan gelisah, "Saya tidak tahu, tolong ikut saya," menambah rasa tidak beres yang ia rasakan. Dengan perasaan khawatir, Fitri memutuskan untuk mengikuti orang tersebut, meskipun ia masih merasa ada yang aneh dengan situasi ini. Fitri merasa ada sesuatu yang tidak beres dan mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk, meskipun ia belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Zahra, istri Ustadz Usman, membuka pintu rumah mereka dan meminta Fitri untuk ikut. Meskipun Fitri tahu istri Ustadz Usman tidak mungkin hamil, namun ia juga menyadari bahwa Zahra tidak terlalu suka orang lain di sekitarnya. Zahra berkata, "Orang tuaku memaksakan pernikahan padaku, dan aku merasa tidak mampu bertahan lagi," dengan suara yang lembut namun penuh keputusasaan. Meskipun Fitri mencoba menolak dengan mengatakan, "Ini bukan urusan saya," Zahra mendesak agar ia membantu karena dokter hewan desa telah pergi dan mereka membutuhkan bantuan. Dengan rasa khawatir, Fitri mengikuti Zahra ke dalam kamar yang sebenarnya hanya dibuat untuk gudang penyimpanan hasil panen, dan mereka duduk di sana dalam keheningan yang tegang. Fitri menyadari bahwa hari itu akan menjadi hari yang aneh bagi hidupnya, tanpa menyadari betapa besar tantangan yang akan dihadapinya. Fitri bertanya dengan cemas, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Saat Zahra mulai minum sesuatu yang membuat suasana menjadi mencekam. Tiba-tiba, suara tangisan datang dari sekeliling mereka, membuat Fitri bingung dan merasa ada sesuatu yang salah. Ia melihat ke satu sisi dan menemukan kondisi Betty yang juga sedang sakit, sementara terdapat bayi yang tertidur lelap setelah minum susu tampak seperti manusia. Bayi tersebut terselip di antara celah kayu dan pakan, sehingga warga dan keluarga yang datang mencoba mengangkatnya. Namun situasi di rumah menjadi kacau karena bayi itu sepertinya benar-benar bayi manusia. Fitri segera mengangkat bayi itu dan membungkusnya dengan selimut, merasa bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Ketika Fitri membawa bayi itu keluar, ia melihat Ustadz Usman dan istrinya berdiri di depan pintu dengan ekspresi heran. Istri Ustadz Usman bertanya, "Apa yang kamu pegang itu?" dengan suara penuh keheranan. Fitri menjawab, "Ini bayi." Namun istri Ustadz Usman menanyakan, "Bayi siapa?" dengan rasa penasaran yang mendalam. Fitri menjelaskan bahwa bayi itu muncul dari kambing, tetapi Ustadz Usman sangat terkejut dan bertanya, "Apa maksudmu? Seorang bayi manusia lahir dari kambing?" Dengan tegas, Fitri mengatakan bahwa bayi itu sepertinya adalah hasil dari kambing tersebut, dan menyarankan mereka untuk merawatnya sebelum Ustadz Usman masuk dan mengambil bayi itu. Istri Ustadz Usman mengambil bayi itu dengan hati-hati dan berkata, "Kami akan merawatnya," sebelum dengan cepat membawa bayi itu ke dalam rumah. Fitri merasa bingung dan sedih melihat bagaimana bayi itu bisa muncul dan diperlakukan dengan begitu, tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Ketika pagi tiba, Fitri melihat Ustadz Usman dan istrinya sedang berbicara tentang bagaimana kambing itu telah melahirkan bayi manusia yang tak terduga. Mereka sangat terkejut dan tidak tahu harus berbuat apa, sementara Fitri hanya bisa menyaksikan dengan perasaan campur aduk. Desa mulai membicarakan kejadian aneh ini, menyebarkan kabar tentang bayi manusia yang lahir dari kambing dan menimbulkan rasa takut serta kebingungan di antara warga. Istri Ustadz Usman membawa bayi itu dan menyelubungkannya dengan kain hangat sebelum pergi ke rumahnya untuk mengambil makanan dan susu bagi bayi tersebut. Fitri melihat betapa sedihnya ibu dari bayi itu, sementara orang-orang di desa mulai membicarakan kejadian aneh ini dengan khawatir. Mereka mengatakan bahwa bayi itu mungkin hasil kutukan atau amukan alam yang disebabkan oleh perbuatan manusia, menambah misteri yang mengelilingi kejadian ini. Fitri merasa bingung dan ingin mengetahui kebenaran di balik kelahiran bayi manusia tersebut, namun ia tidak tahu harus mulai dari mana.
Desa pun semakin terbagi antara yang percaya dengan kejadian tersebut dan yang meragukannya, menciptakan ketegangan di antara warga. Fitri duduk di tanah, merenungkan apa yang telah terjadi dan mencoba mencari jawaban atas misteri bayi manusia yang lahir dari kambing tersebut. Ustadz Usman bertanya dengan putus asa, "Apa zaman sudah seperti ini? Apa yang terjadi? Saya tidak mengerti apa yang Tuhan lakukan kepada saya." Fitri mencoba menjelaskan bahwa mungkin ada sesuatu yang tidak beres dengan Betty, namun Ustadz Usman tetap tidak mengerti. Mereka berdua berdiskusi panjang, mencoba mencari logika di balik kejadian yang tak masuk akal ini, namun semakin dalam mereka berbicara, semakin tidak ada jawaban yang mereka temukan. Fitri merasa perlu untuk mencari bantuan dari orang lain yang mungkin dapat memberikan penjelasan atau solusi atas masalah yang tengah mereka hadapi. Fitri mulai bertanya-tanya dari mana bayi itu berasal dan bagaimana kambing bisa melahirkan bayi manusia, menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Istri Ustadz Usman, Zahra, mulai menunjukkan perilaku aneh dengan merawat bayi itu penuh kasih tanpa pernah berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain. Semua orang di desa pun menjadi bingung dan mulai meragukan kebenaran kejadian ini, tidak tahu harus percaya kepada siapa atau bagaimana kejadian ini bisa terjadi. Fitri mendengar desas-desus bahwa sesuatu yang tidak wajar telah terjadi dan merasa bahwa ada kekuatan di balik kelahiran bayi manusia tersebut. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut, berharap dapat menemukan petunjuk atau bantuan yang dapat menjelaskan situasi ini. Fitri mendesak Zahra, istri Ustadz Usman, untuk berbicara dan menjelaskan situasi bayi itu. Namun Zahra hanya diam dan mengatakan bahwa dia tidak bisa membicarakannya karena takut akan reaksi orang lain. Ustadz Usman menjadi marah dan mulai mempertanyakan apakah ada orang yang sengaja menciptakan masalah ini untuk mengganggu kehidupan mereka. Fitri mencoba menenangkan Ustadz Usman dengan mengatakan bahwa mereka harus mencari solusi bersama, namun Ustadz Usman tetap keras kepala dan tidak mau mendengarkan. Ketegangan di rumah Ustadz Usman semakin meningkat, membuat Fitri merasa frustasi karena tidak ada kemajuan dalam menyelesaikan masalah ini. Fitri menyadari bahwa mereka membutuhkan bantuan dari luar desa untuk mengatasi situasi yang semakin rumit ini. Sebelum Fitri bisa mengatakan sesuatu, Zahra berkata bahwa bayi itu sekarang adalah milik mereka dan meminta agar bayi tersebut tetap tinggal bersama mereka. Zahra menyatakan bahwa Tuhan tidak memberi mereka anak, jadi bayi ini adalah satu-satunya yang mereka miliki dan harus dijaga dengan baik. Fitri mencoba meyakinkan mereka untuk menangani bayi ini dengan baik dan mencari bantuan profesional atau setidaknya melapor ke polisi. Namun Ustadz Usman dan Zahra tetap keras kepala dan tidak mau mendengarkan. Mereka merasa bahwa bayi ini adalah anugerah dan tidak bisa dianggap remeh, sehingga mereka menolak untuk membawa bayi tersebut ke dokter atau ahli. Fitri merasa terjebak dalam situasi yang sulit dan tidak tahu bagaimana cara membantu mereka mengatasi masalah ini. Zahra menceritakan kepada Fitri bahwa Ustadz Usman telah memiliki beberapa anak dari istri sebelumnya, namun kini dia merasa bahwa bayi ini adalah satu-satunya yang penting baginya. Ia mengatakan bahwa cinta Ustadz Usman terhadap Betty telah membuatnya mengabaikan segala konsekuensi yang mungkin terjadi akibat kelahiran bayi manusia tersebut. Fitri merasa sedih melihat bagaimana kecintaan Ustadz Usman terhadap kambing telah merusak kehidupan mereka, menciptakan konflik dan kebingungan di antara keluarga. Desa pun mulai melihat Ustadz Usman dan Zahra dengan pandangan berbeda. Beberapa orang mulai menyalahkan mereka atas kejadian aneh ini. Ustadz Usman mengatakan bahwa mereka tidak bisa memiliki anak lain, dan bayi ini adalah satu-satunya yang mereka miliki, sehingga mereka merasa harus melindunginya dengan segenap hati. Ia meyakini bahwa bayi ini adalah anugerah dari Tuhan dan tidak bisa meninggalkannya begitu saja, meskipun mereka tidak mengerti bagaimana bayi itu bisa lahir. Zahra juga mendukung pendapat Ustadz Usman, menambahkan bahwa bayi ini adalah satu-satunya harapan mereka untuk melanjutkan garis keturunan keluarga. Fitri mencoba untuk memahami keyakinan mereka dan menawarkan bantuan, namun Ustadz Usman tetap tidak mau mendengarkan saran-saran yang ditawarkannya. Suatu hari, Ustadz Usman memberitahukan kepada Fitri bahwa Betty, kambing yang telah melahirkan bayi itu, telah meninggal dunia secara tiba-tiba, dan seseorang mengatakan bahwa ia harus cepat-cepat dikubur. Kematian Betty membuat seluruh desa panik dan mulai berspekulasi tentang apa yang sebenarnya terjadi, merasa bahwa kematian kambing tersebut memiliki makna tertentu. Mereka takut bahwa kematian Betty mungkin akan menyebabkan bayi manusia itu hilang atau mengalami masalah yang lebih besar, menambah kekhawatiran di antara warga desa. Fitri merasa sangat sedih karena kematian Betty juga menandai berakhirnya salah satu ikatan yang telah menghubungkan Ustadz Usman dan keluarganya dengan bayi tersebut.
Fitri terus mencoba untuk memahami bagaimana bayi manusia bisa lahir dari kambing Betty, namun tidak ada penjelasan yang masuk akal yang bisa ia temukan. Ia mulai mencari bantuan dari orang-orang yang lebih berpengalaman, berharap dapat menemukan seseorang yang tahu tentang fenomena supernatural atau kejadian serupa. Fitri mengunjungi beberapa tetangga dan tokoh masyarakat yang dianggap bijaksana, namun mereka semua bingung dan tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Fitri merasa bahwa misteri ini semakin dalam dan kompleks, membuatnya merasa semakin terjebak dalam situasi yang sulit. Fitri berbicara dengan Suraji, seorang tetangga yang dikenal bijaksana dan memiliki banyak kenalan orang-orang spiritual, meminta bantuannya untuk memahami situasi ini. Suraji menyarankan agar mereka mencari bantuan dari ahli spiritual atau penyembuh tradisional yang mungkin tahu cara mengatasi masalah ini. Fitri dan Suraji mulai mencari tokoh spiritual yang dapat membantu mereka memahami dan mengatasi fenomena aneh ini, berharap menemukan seseorang yang memiliki pengetahuan yang tepat. Mereka mengunjungi beberapa penyembuh tradisional dan guru spiritual, namun banyak yang menganggap kejadian ini terlalu aneh atau tidak biasa untuk ditangani. Meskipun menghadapi penolakan, Fitri dan Suraji tidak menyerah dan terus mencari bantuan yang dapat memberikan jawaban atas misteri ini. Suraji mulai bertanya kepada orang-orang di sekitar mereka, apakah mereka pernah mengalami kejadian serupa atau mengetahui siapa yang mungkin bertanggung jawab atas kejadian ini. Namun, tidak ada yang tahu jawabannya, dan banyak orang mulai merasa takut dan curiga terhadap Fitri dan Ustadz Usman. Fitri dan Suraji menemukan bahwa sebagian orang di desa menganggap mereka sebagai penyebab malapetaka, menambah tekanan dan kesulitan dalam mencari bantuan. Mereka merasa semakin terisolasi dan kesulitan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat yang semakin takut dan tidak mempercayai mereka. Fitri merasa frustrasi karena tidak ada yang mau mendengarkan penjelasan mereka dan merasa bahwa mereka terjebak dalam situasi yang tak terduga. Di sisi lain, istri Ustadz Usman, Zahra, berubah menjadi wanita yang sangat baik dan mulai membantu orang-orang di desa, merawat bayi dan membantu tetangga-tetangga lainnya. Meskipun kejadian ini membuatnya dipandang negatif oleh orang-orang, Zahra tetap tabah dan terus merawat bayi tersebut dengan penuh kasih tanpa mempedulikan pandangan orang lain. Ia merasa bahwa tugasnya adalah menjaga bayi itu sebagai satu-satunya harapan keluarga mereka, meskipun banyak orang yang tidak mengerti dan meragukan niat baik mereka. Fitri melihat perubahan positif pada Zahra dan merasa terinspirasi oleh ketabahannya dalam menghadapi tekanan dan ketidakpercayaan dari masyarakat. Desa pun mulai melihat Zahra dalam cahaya yang berbeda, menghargai dedikasinya dalam membantu orang lain meskipun mereka sendiri sedang menghadapi masalah besar. Suatu hari, seorang wanita bernama Liana datang ke rumah Fitri dengan keadaan yang sangat buruk, menderita demam tinggi dan kesulitan bernapas. Fitri bertanya apa yang terjadi, dan mengapa selama hampir setahun ini tak terlihat muncul di desa. Liana menjelaskan bahwa ia berada di rumah pamannya di seberang sungai desa sebelah. Dan sejak kembali dari rumah pamannya 4 hari yang lalu, ia tidak bisa keluar dari kamarnya dan tidak enak makan atau minum. Fitri segera memeriksa kondisi Liana dan menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Melihat gadis muda yang cantik dan terkenal di desa kini terlihat sangat sakit dan bingung. Ia mencoba menenangkannya dan memintanya untuk berbicara, tetapi Liana tetap diam, hanya menatap kosong ke arah Fitri. Fitri mulai curiga bahwa ada kaitannya antara kejadian di desa mereka dan kondisi Liana, merasa bahwa misteri ini semakin rumit dan membutuhkan penyelidikan lebih lanjut. Saat Fitri mencoba untuk membantu Liana di bagian perut, dia menolak dan meminta Fitri untuk menyelamatkannya. Namun, keadaannya menjadi sangat buruk dan ia tidak bisa bertahan lagi. Akhirnya, Liana mengaku bahwa ia telah selesai melahirkan dan membawa bayi tersebut ke Betty, berharap orang-orang akan menyangka bayi itu adalah anak dari kambing karena berasal dari hubungan yang memalukan. Ia mengatakan bahwa bayi itu adalah miliknya, dan berharap agar bayi tersebut tetap tinggal bersama mereka, menambahkan bahwa ia tidak punya pilihan lain. Liana juga berpesan bahwa jangan sampai orang-orang tahu bahwa ia telah melahirkan, karena itu akan sangat memalukan baginya. Fitri merasa bingung dan tidak tahu harus berbuat apa, menyadari bahwa situasi ini semakin melibatkan banyak pihak dan semakin sulit untuk diatasi. Ia memutuskan untuk mencari bantuan dari orang lain yang mungkin bisa memberikan solusi atau setidaknya memahami apa yang sebenarnya terjadi. Fitri menyadari bahwa setelah bayi tersebut lahir, keadaan di desa mereka semakin memburuk, dengan ketegangan dan konflik yang semakin meningkat di antara warga. Ustadz Usman menjadi lebih tergila-gila dengan bayi tersebut, mengabaikan tugas-tugasnya sebagai pemimpin agama dan lebih fokus pada perawatan bayi.
Zahra juga menjadi lebih terlibat dalam merawat bayi itu, sering terlihat menghabiskan waktu berjam-jam di rumah tanpa berbicara dengan orang lain. Fitri mencoba untuk tetap tenang dan mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini, namun ia merasa bahwa semua usaha yang dilakukan belum membuahkan hasil yang diharapkan. Desa pun semakin terpecah, dengan sebagian orang mendukung Ustadz Usman dan bayi tersebut, sementara yang lain menganggap mereka sebagai penyebab masalah dan mencoba untuk mengusir mereka dari komunitas. Zahra dan Fitri mulai bekerja sama untuk merawat bayi tersebut dengan baik, menyadari bahwa kerjasama mereka adalah satu-satunya cara untuk menjaga kedamaian dan keamanan bayi itu. Desa pun mulai melihat perubahan positif pada keluarga Ustadz Usman dan Zahra, mengurangi beberapa kecurigaan dan mulai membuka diri terhadap kemungkinan bahwa bayi tersebut bisa menjadi harapan baru. Fitri berbicara dengan Ustadz Usman dan meyakinkannya bahwa bayi ini adalah bagian dari keluarga mereka dan harus dirawat dengan baik, meskipun mereka masih merasa bingung tentang asal-usulnya. Setelah beberapa waktu, keadaan di desa mereka mulai membaik, dengan ketegangan dan konflik yang sebelumnya ada kini mulai mereda. Ustadz Usman menjadi lebih tenang dan fokus pada tugas-tugasnya sebagai pemimpin agama, sembari terus merawat bayi tersebut dengan penuh kasih. Zahra juga mulai lebih aktif membantu orang-orang di sekitar mereka, merawat suaminya yang sakit dan membantu tetangga-tetangga lainnya dengan tulus. Bayi tersebut tumbuh dengan sehat dan bahagia, menjadi simbol kedamaian dan harapan bagi keluarga mereka dan desa secara keseluruhan. Fitri merasa lega dan bahagia bahwa kejadian aneh ini akhirnya bisa diselesaikan dengan baik, belajar untuk menghargai kehidupan dan menjaga hubungan baik antar sesama di desa mereka. Terima kasih sahabat Cementil yang telah menyimak cerita ini sampai akhir. Saya harap kalian menyukai cerita yang indah ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.